Terima kasih Senior Pastor, Pastor Dason Yalip. Tidak asing bagi saya, beliau adalah rekan sepelayanan, sahabat karib, bersama-sama dulu sebagai pensara di BTS. Dan kini kami sama-sama melayani Tuhan sebagai pastor sidang. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Terima kasih untuk tim pujian dan penyembahan yang telah membawa hati kita terangkat dalam memuji dan menyembah Tuhan. Nah, kalau menyentuh tentang Asia City, SIB Asia City, pada saya ada 1001 macam kisah-kisah nostalgia. Saya bukanlah barisan pemimpin yang pertama atau memulakan SIB Asia City, tapi setahun sesudah Asia City ditubuhkan, akhirnya saya bergabung dan bersama-sama dengan SIB Asia City suatu ketika dahulu sebagai jemaat. Mengapa saya memilih SIB Asia City waktu itu? Karena ada, tadi saya katakan 1001 macam kisah-kisah nostalgia. Memulai suatu pelayanan itu tidak mudah. Kita harus merentasi keadaan yang penuh dengan onak dan duri. Dan tidak mudah. Tapi jika Tuhan berbicara dalam hati seseorang, menanamkan suatu visi yang tidak dapat dimengerti oleh dunia, kita harus merentasi situasi yang penuh dengan onak dan duri. Itulah yang disebut legasi. Saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. 2 minggu yang lalu saya berada di SIB Pohon Batu, wilayah Persekutuan Labuan. Mereka mengundang saya sebagai pengkhotbah karena pada mereka kami memperingati pasta yang pertama, itulah kamu katanya. Pada tahun 85, waktu itu saya berada di Pulau Banggi, memberitakan firman Tuhan, kemudian pertengahan tahun 85, saya diutus sebagai pasta yang pertama di Labuan, dari pulau ke pulau. Jadi saudara sekalian yang saya kasihi, ketika saya melihat keadaan SIB Pohon Batu, saya hampir menangis. Karena pada tahun 85, keadaan itu sangat daif sekali. Komunikasi sukar, tidak ada handphone, dan bus hanya 2 buah pergi ke bandar sejauh 12 km. Dan kalau 2 bus ini tidak kembali ke Kampung Pohon Batu, kita terpaksa menunggu hari esok. Tetapi hari Sabtu saya harus ke bandar. Ada banyak peristiwa saya lalui, saya berjalan kaki terus. Pernah dikejar anjing, pernah dihujani, hampir kering seperti ikan masin. Tapi saya harus berjalan terus, karena gereja kami di tengah bandar. Ketika beberapa tahun Tuhan membuka langkah bagi pelayanan saya dan istri, lalu sampai di Kota Kinabalu pada tahun 98, waktu itu saya Bendahari Agung SIB Sabah. Kemudian, mohon maaf, bukan Bendahari Agung, tapi sebagai penyeraras penginjilan SIB Sabah. Kemudian sebagai Bendahari Agung, dan waktu itulah saya bersama-sama dengan SIB Asia City. Dan ada banyak kisah-kisah yang saya tidak dapat lupakan. Dan hal itulah yang membuat hati saya terus melayani Tuhan. Walaupun ada banyak perkara yang kami alami. Siapa sangka sebuah visi dalam kelompok yang kecil pada ketika itu telah tertanam dalam hati beberapa orang. Kemudian tercetuslah pelayanan SIB Asia City, terbitlah visi seperti apa yang ada di hadapan Anda. Nyanyian yang kita nyanyikan sebentar tadi itu, kami gerejamu di akhir zaman itu, kami tapis selama 3 bulan. Kami edit dari tata bahasanya, dari teologinya, kemudian kami mendapat inti sebenarnya. Maka itu bukan sekadar ungkapan kata-kata, tapi itu adalah cetusan iman. Jemaat yang memulakan SIB Asia City. Kemudian kami coba merealisasikan proyek 10 pada waktu itu, menjangkau sebanyak mungkin jiwa-jiwa yang berada di Kota Kinabalu, dan gereja itu meledak. Kemudian meledak bukan meletup hancur, tapi jemaatnya berkembang. Kemudian menyewa bangunan atas lagi,
dan penuh. Lalu kami bingung, mau taruh di mana lagi jemaat yang datang. Gereja tidak dapat memuatkan jumlah orang yang datang. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada suatu momentum yang tidak dapat kami mengerti. Mengapa sekian ramai orang datang untuk beribadah kepada Tuhan, sedangkan kami menempuh situasi yang sangat sukar untuk menjangkau jiwa-jiwa. Barulah kami mengerti, bila Allah bekerja di tengah-tengah pelayanan kita, maka tidak ada suatu perkara pun yang dapat menghalang orang untuk datang, mendengar, belajar, dan memamah firman Tuhan sebagai santapan hati nurani mereka. Amin. Nah, saudara sekalian yang saya kasihi, selang beberapa tahun berlalu, saya tidak mengikuti perkembangan SIB Asia City lagi, tapi selalu menyanyikan pujian ini, kami gerejamu di akhir zaman. Ada perbezaan cita rasa ketika Anda menyanyikan nyanyian ini di gereja SIB Asia City dengan menyanyikannya di luar gereja SIB Asia City. Anda tidak dapat merasakan momentum yang sebenarnya, tapi bila Anda berada di gereja SIB Asia City, Anda dapat membayangkan bagaimana Allah bekerja, apatah lagi mengimbas kembali peristiwa-peristiwa silam. Itu makanya pagi hari ini saya membawa kita untuk merenung firman Tuhan di bawah satu subtema yang berbunyi atau diungkapkan legasi pelayanan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tanpa membuang banyak waktu, mari kita melihat firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh kerana kehendak Allah, juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu, kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh kerana kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksananya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka,
agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam dan melalui hidupnya sehari-hari. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, membaca sepintas lalu kata-kata Paulus kepada jemaat Kristen di Korintus, seolah-olah ia satu kisah yang tidak punya makna, tidak ada arti. Namun sekali kita mengeksegesis, kata mengeksegesis, menggali konteks penulisan Paulus 2000 lebih tahun yang lalu, kita akan mengerti latar belakangnya sangat hibah sekali. Nah, jika kita membaca catatan Paulus pada jemaat Kristen di Korintus, pertama-tama kita harus mengerti siapa orang-orang Korintus itu. Bagaimana situasi mereka di abad yang pertama. Nah, kalau itulah pertanyaan kita, dalam waktu yang singkat saya ingin menjelaskan bahwa Korintus pada waktu itu atau jemaat ini merupakan jemaat yang masih muda, sangat terpengaruh dengan mentality set Helenisme atau dunia Yunani yang kemudiannya dipengaruhi oleh budaya Romawi. Dan mentality set orang Yunani ini sangat berbeda dengan mentality set orang Yahudi. Orang Yunani selalu mendambakan akal atau hikmat. Kata hikmat dalam bahasa Yunani itu disebut Sophia. Jadi jangan tersinggung, maksud Sophia, kalau namamu Sophia itu maksudnya hikmat, kebijaksanaan. Bagus juga maknanya. Jadi saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Paulus memulai jemaat Kristen di Korintus, ia harus berdepan dengan budaya pemikiran dan pengaruh falsafah Yunani. Karena waktu itu falsafah Yunani sangat diagungkan tinggi. Dan bapak-bapak falsafah ketika itu, Socrates, Plato, dan Aristoteles selalu mencipta atau memberikan suatu momentum pengertian dan pengaruh yang sangat licik sekali bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa kebijaksanaan. Jika akal mereka dapat dikembangkan, mewujudkan satu teori menjadi satu fakta, maka merekalah Tuhan. Sangat bahaya sekali. Dan waktu itu seiring dengan zaman Paulus, muncullah pula beberapa golongan-golongan yang mengembangkan falsafah Yunani dari ketiga orang yang saya sebut sebentar tadi. Maka muncullah satu golongan yang disebut Epikuros dan Stoa. Mereka inilah yang coba memadamkan nilai ataupun mutu pemberitaan firman Tuhan oleh Paulus. Tapi Paulus dengan tekad yang kuat, dengan semangat yang jitu, terus memberitakan firman Tuhan dan memadamkan pengaruh ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika dia memulaikan jemaat Kristen di Korintus itu, datanglah pula budaya yang berikutnya, yaitu pemikiran orang-orang Romawi. Orang Romawi selalunya menganggap kekuatan fisik itu sebagai satu dambaan. Dan jika sekiranya orang itu tidak kuat secara fisik, maka ia akan segera lenyap di muka bumi itu. Karena Romawi, empire Romawi ketika itu sangat terkenal dengan kekuatan tenteranya. Di mana ada tentara, maka di situ orang kagum dan orang takut. Karena tentara Romawi pada zaman Paulus itu sangat kuat dan terkenal dengan pasukan yang gagah perkasa, legion. Legion itu terdiri daripada tidak kurang daripada 1.000 hingga 2.000 pasukan tentara Romawi. Dan pada nama legion ini maka dipinjam oleh iblis, yang seolah-olah kalau iblis itu merasuki seseorang, tidak kurang daripada ribuan makhluk iblis merasuki hidup orang itu. Maka dampak daripada tindakan iblis itu ketakutan. Jadi saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita membaca surat Paulus kepada jemaat Kristen di Korintus, maka kita harus memahami kehidupan orang Kristen sangat dipengaruhi oleh dunia Helenisme dan budaya Romawi. Tidak kurang daripada itu,
praktek-praktek hidup orang-orang di Korintus itu sangat semu. Semu maksudnya menyakitkan hati Tuhan dengan praktek seksual, praktek penyembahan berhala, dan sebagainya. Lalu dari kejauhan kita melihat kota Korintus itu, latar belakangnya Gunung Akrokorintus, yang puncaknya unik, datar, dan di atas kemuncak Gunung Akrokorintus itu didiri megah sebuah kuil, dan kuil ini dilayani oleh tidak kurang 1000 imam yang berfungsi sebagai kupu-kupu malam. Imam-imam wanita. Kemudian di tengah-tengah kuil itu berdiri megah patung Aphrodite yang payudaranya tidak kurang daripada 12 sebagai lambang cinta berahi. Dan inilah suatu hal yang harus dihadapi oleh orang-orang Kristen di Korintus. Sehari-hari mereka hidup tanpa pengaruh daripada pengaruh kupu-kupu malam yang datang ke kota Korintus. Sangat bahaya, bukan? Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, latar belakang mereka ini adalah orang-orang yang sangat dipengaruhi oleh budaya sekitarnya. Sehingga mereka sulit untuk berkembang. Tapi untuk mendorong jemaat Kristen ini, maka Paulus menghimbau suatu sejarah pelayanannya terhadap orang-orang atau kelompok yang disebut jemaat-jemaat di Makedonia. Untuk merealisasikan tema yang saya katakan tadi, legasi pelayanan, maka tidak kurang daripada beberapa perkara perlu kita sentuh sebagai suatu dambaan Paulus untuk mendorong, memotivasikan jemaat ini yang sedapat mungkin kita aplikasikan, kita kontekstualisasikan kepada legasi pelayanan SAB Asia City. Yang pertama, Paulus menghimbau sejarah silam terhadap pelayanannya kepada jemaat Kristen di Korintus. Ayat 1 hingga ayat yang kelima, Paulus menyentuh suatu perkembangan jemaat yang disebut jemaat-jemaat Makedonia. Siapakah jemaat Makedonia ini? Paulus memberikan beberapa karakteristik ataupun ciri-ciri khas kehidupan jemaat Kristen di Makedonia. Mereka itu penuh dengan kasih karunia. Yang berikutnya, jemaat ini mempunyai sukacita yang meluap. Dengan kata yang lain, tidak ada hari tanpa sukacita, meski dalam situasi yang mencabar. Di samping itu, mereka ini miskin, namun kaya dari segi kemurahan. Suka membagi, suka memberi, suka mendorong. Inilah karakter jemaat Kristen di Makedonia. Mereka memberi menurut kemampuan dan memberi menurut kelebihan. Apakah mereka di tengah kekurangan dan mereka tidak mengenal apa artinya persepuluhan. Dengan kata yang lain, persepuluhan itu adalah dasar pemberian, tapi kami memberi lebih daripada itu, bukan membangga. Tapi mereka ini penuh dengan hati yang suka memberi. Yang tadi saya katakan, sukacitanya meluap. Mereka memberi dengan rela. Kemudian mereka melibatkan diri dalam pelayanan. Bukan hanya memberi, tapi memohon kepada Paulus agar mereka juga dapat ikut serta dalam pelayanan. Mereka tidak puas hanya berdoa saja, mereka tidak puas hanya memberi saja, tapi mereka mau hidup mereka bersama-sama dengan Paulus. Dan itu sangat nyata kalau kita membaca ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kemudian mereka memberi lebih banyak di luar dugaan Paulus, memberi kepada Allah, juga kepada manusia. Jadi kalau Anda coba pertimbangkan karakter jemaat-jemaat di Makedonia ini, apakah kira-kiranya ada seperti di Asia City? Jadi saudara sekalian, ketika Paulus menghimbau sejarah silam, pelayanannya kepada orang Makedonia, dan yang paling jelas mereka memberi dalam konteks pelayanan Paulus ketika itu, mereka mengumpulkan uang untuk membantu jemaat Kristen di Yerusalem yang berada dalam kekurangan. Nah, memberi bagi mereka itu sudah menjadi jati diri.
Memberi bagi mereka itu karena mereka mengenal apa yang mereka punya itu sebenarnya Tuhan yang punya. Jadi falsafah mereka tentang harta itu berbeza dengan falsafah orang dunia. Coba perhatikan, kalau seorang pencuri, falsafahnya lain sedikit. Pencuri itu berkata begini, apa yang aku punya, aku punya. Apa yang kau punya, aku punya juga. Apa yang dia punya, aku punya juga. Apa yang mereka punya, semuanya aku punya. Sebab itu aku mencuri. Ini falsafah seorang pencuri. Tapi falsafah seorang Kristen itu berbeza. Jemaat-jemaat di Makedonia ini akan memberikan suatu falsafah yang di luar batas pemikiran kita. Mereka katakan, apa yang aku punya, aku punya. Apa yang kau punya, kau punya. Apa yang dia punya. Apa yang mereka punya, mereka punya. Dan apa yang kita punya semuanya adalah Tuhan punya. Sebab itu aku memberi. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Karakteristik kehidupan jemaat Kristen di Makedonia bukan saja menjadi suatu simbol, tapi contoh, tauladan yang baik yang diberitakan Paulus kepada jemaat Kristen di Korintus, yang penuh dengan kelemahan-kelemahan pengertian tentang harta, tentang perbuatan, tentang penyembahan dan sebagainya. Menghimbau sejarah silam membuat kita terharu. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita menyentuh sejarah legasi SIB Asia City, ada 1001 macam perkara yang dapat kita ungkapkan. Ada baik buruknya, ada maju mundurnya, ada sedih dan sukanya, dan ada banyak peristiwa-peristiwa yang disebut pahit, manis, asam, dan masin. Nah, inilah realiti kehidupan manusia. Apatah lagi kalau kita menyentuh sejarah yang silam. Pada hemat saya, semua kita pernah melalui situasi yang pahit, manis, asam, masin, dan kalau ada rasa yang lain daripada itu, semuanya kita lalui. Dan inilah realiti kehidupan kita selama kita berada di bumi. Namun semuanya itu menjadi suatu imbasan kembali, yang bagi Paulus, yang menyentuh ini bukan karena dia, tapi karena pekerjaan Allah di dalam diri jemaat-jemaat Makedonia. Kemudian hal yang kedua yang disentuh oleh Paulus kepada mereka, demi merealisasikan legasi pelayanan yang selang beberapa tahun yang lalu telah berlaku di kalangan jemaat Kristen Makedonia. Paulus menyentuh itu, manalah tahu yang menjadi momentum untuk pertumbuhan dan perkembangan jemaat di Korintus. Yang kedua, ia menyentuh hal-hal yang perlu. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, saya ulang baca kata-kata Paulus. Sebab itu, setelah Paulus menyentuh keadaan jemaat Kristen di Makedonia sebagai satu contoh dan tauladan, maka ia coba mengaplikasikan, ia coba menanam semangat itu kepada jemaat Kristen di Korintus. Sebab itu, kata ini atau frasa kata ini merupakan kata peralihan. Sebab itu kami mendesak Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Seolah-olah tidak ada yang berlaku, tapi sejarah mencatat jika Titus melayani seorang diri, berusaha melaksanakan pelayanan kasih, itu pelayanan pemberian kepada jemaat di Yerusalem, kalau Titus seorang diri melakukannya, itu di luar kemampuannya. Maka di sini Paulus menyatakan kekurangan Titus, maka ia perlu bergabung dengan jemaat Kristen di Korintus. Ayat itu bersambung sedemikian. Maka sekarang, kalau tadi sebab itu, dan Paulus memulai kata yang baru, maka sekarang. Maksudnya jangan ingat lagi yang dulu, jangan ingat lagi yang kemarin, tapi coba kita lakukan sekarang ini. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Ini menjelaskan kepada kita, jemaat Kristen di Korintus itu kaya. Mereka ini orang-orang yang berada. Sebab sejarah mencatat dari sudut
Geografis saja, Korintus itu merupakan jalan perdagangan dunia barat dan dunia timur. Maka pedagang-pedagang akan berlabuh di situ, maka semua pedagang-pedagang secara tidak langsung invest, melabur di kota Korintus. Ada suatu tempat yang sangat terkenal di Korintus, namanya suatu tempat yang menjadi satu tempat komunikasi umum, ada university kuno dan tempat orang berjual beli, bertukar-tukar barang, dan pelabuhan itu sangat kaya sekali dengan uang asing, kemudian dilaburkan di Korintus. Tempat itu sangat penting sekali, yang membuat jemaat Kristen di Korintus juga terlibat dalam perkara itu, dan tidak heran kalau jemaat ini kaya raya. Diperkayakan dari segi material, dan sekarang mereka mau memulai kekayaan mereka secara rohani. Paulus berkata kepada mereka, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Keberadaan mereka itu perlu terlibat di dalam hal melayani Tuhan. Pelayanan kasih, menyumbang. Ini adalah suatu legasi yang telah dilakukan oleh jemaat Kristen di Makedonia. Dan tepat pada waktunya, tepat pada orangnya, tempat pada tempatnya, Korintus merupakan suatu fokus Paulus supaya jemaat ini kaya di dalam hal memberi, menyokong secara material kepada jemaat Kristen di Yerusalem. Jadi saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Paulus berkata kepada mereka, aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu. Hal yang kedua yang ditekankan oleh Paulus dalam legasi pelayanan ini adalah berkaitan dengan kesinambungan. Kesinambungan dari apa yang dilakukan oleh jemaat Kristen di Makedonia, dan hal itu telah memberikan tugas pelayanan kepada generasi berikutnya, yaitu jemaat Kristen di Korintus. Dan Paulus menginginkan supaya mereka melanjutkan pelayanan itu. Inilah yang disebut kesinambungan dalam legasi pelayanan. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ingat suatu ketika kepimpinan berhadapan dengan suatu musibah. Saya katakan musibah, satu cabaran iman dalam gereja SAB Asia City. Kepemimpinan tidak langsung meninggalkan SAB Asia City, tapi kepemimpinan menyampaikan perkara ini kepada Allah. Apa kata Allah selanjutnya di balik cabaran hidup? Ada beberapa orang yang mewujudkan berbagai-bagai cadangan, tapi ramai di antaranya kembali kepada kata-kata ini. Kata-kata ini bukan tercipta karena suatu tulisan semata-mata. Kata-kata ini bukanlah suatu catatan semata-mata. Ia bukan satu frasa kata, tapi yang mengandung satu komitmen yang ditanam bukan kepada dinding itu, tetapi kepada si pembaca. Inilah misi gereja. Kami gereja di akhir zaman, komited membawa orang untuk percaya kepada Tuhan, serta memurid dan memperlengkapi mereka, supaya menjadi penyembah setia dan berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian frasa kata ini dijadikan suatu bait yang bersahut-sahutan dalam bentuk nyanyian. Seperti yang telah kita nyanyikan sebentar tadi. Kami menapis teologi dari sebalik kata-kata ini selama 3 bulan. Tidak mudah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus menanamkan frasa kata yang sama kepada jemaat Kristen di Korintus. Ketika kita membaca ayat 6 hingga ayat yang ke-9, meskipun itu adalah kata manusia, tapi yang menjadi satu dasar cabaran Paulus,
kepada jemaat Kristen di Korintus. Masa itu belum ada SIB City. Nah, situasinya hampir sama. Kemudian hal yang ketiga, Paulus tanamkan ke dalam hati mereka, supaya mereka bukan saja mengerti, tapi coba untuk memperbetulkan, mengevaluasi diri, supaya dapat melakukan apa yang dikatakan sebagai suatu misi. Pada ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12, Paulus menanamkan satu tekad dalam hidup mereka. Ayat 10 berkata, inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya, dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang bukan kemarin, bukan esok, maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Jadi saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, legasi pelayanan itu bukan sekadar tema, bukan sekadar kata-kata yang terpapar sebagai slogan kata, tapi legasi pelayanan itu menuntut kesinambungan, kemudian menanamkan satu komitmen di dalam diri seseorang, supaya komitmen atau kesungguhan itu dimiliki oleh setiap orang dan menjadi dasar semangat untuk melaksanakannya. Ayat 10 hingga ayat yang ke-12, Paulus tanamkan itu ke dalam diri orang atau jemaat Kristen di Korintus. Inilah pendapatku. Pertama, setiap orang mempunyai pendapat. Pendapat itu dikemukakan, kemudian diprosa menjadi kata-kata pendorong, dan dalam konteks SIB City, kata-kata itu terpapar seperti apa yang Anda lihat di hadapan ini. Hal yang berikutnya, hal yang terakhir Paulus tanamkan ke dalam diri jemaat Kristen di Korintus. Ayat yang berikutnya, ayat terakhir, ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Hal yang terakhir yang Paulus tekankan dan tanamkan ke dalam hidup jemaat Kristen di Korintus adalah istilah yang kita ulang-ulang sebentar tadi, keseimbangan, melengkapi setiap pribadi. Yang kaya akan membantu yang miskin pula membantu pelaksanaan perancangan orang yang kaya. Yang mempunyai akan mencukupkan orang yang kurang. Dan hal ini saling melengkapi. Kami coba melaksanakan ini pada tahun-tahun saya bersama dengan SIB City. Melayani bersama tanpa memandang derajat. Berjalan bersama, menjangkau, mencari jiwa-jiwa. Memuji Tuhan bersama, menyanyi bersama, melawat bersama. Pergi ke Semenanjung di kalangan orang-orang asli. Kemudian kita tanamkan momentum pembangunan dan perkembangan secara rohani di situ, seperti yang kita alami di sini. Akhirnya kami melihat kebersamaan itu memperlihatkan dan menjelaskan kepada kami tentang satu situasi keseimbangan. Tidak ada orang lain. Kami menjadi saudara seperti adik-beradik. Sehingga jemaat yang kekurangan pun kami perhatikan. Walaupun kita tidak punya hal-hal yang mencukupkan diri kita. Tidak cukup, kami kekurangan karena punya fokus mencari gereja sendiri. Tapi kami melihat kekurangan dalaman dan kami pergumulkan. Kami cari solusi, tukar-tukar pendapat, dan akhirnya kami realisasikan. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di tengah-tengah ketidakpunyaan,
dan kekurangan, mengapa Tuhan cukupkan? Ada saja hal yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kami, sehingga tidak ada orang yang kekurangan. Hal inilah yang ditekankan oleh Paulus, ada keseimbangan. Mempertimbangkan 4 perkara tadi, maka sekurang-kurangnya dapat menjelaskan kepada kita makna legasi pelayanan. Legasi SAB Asia City, sehingga maju setapak ke hadapan, berkembang dan berimpak. Dan semuanya itu adalah merealisasikan misi yang ada di hadapan kita. Ingat, gereja tanpa misi adalah gereja yang mati. Gereja tanpa misi, gereja yang hanya mementingkan diri. Gereja tanpa misi, gereja yang tidak punya wawasan. Gereja yang hanya memaparkan visi, tapi tidak melaksanakannya di dalam misi. Misi itu mengandung strategi-strategi, mengandung kerangka-kerangka dan panduan-panduan untuk dijadikan sebagai panduan pelayanan, kerangka pelayanan, menjangkau sesuatu yang belum pernah dilakukan dan akhirnya merealisasikan visi yang ada di atasnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah legasi pelayanan SAB Asia City berimpak kepada generasi berikutnya. Saya lihat kalau dulu ada generasi Alpha. Generasi Alpha di gereja SAB Asia City itu menjelaskan kepada kita kanak-kanak yang ada di sekolah-sekolah minggu. Siapa tahu mereka inilah yang bakal menjadi pemimpin, dan itu memang jelas. Sampai sekarang saya lihat ada beberapa di antara mereka yang bukan menjadi kanak-kanak lagi, tapi menjadi pemimpin-pemimpin gereja ini. Dan mereka itulah yang akan merealisasikan apa yang kita tanam dahulunya. Itulah yang disebut legasi. Apakah legasi SAB Asia City selanjutnya? Dan itu menjadi satu tanda tanya, tapi homework bagi generasi penerus. Biarlah di tengah-tengah perkara ini, pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan, dan nama Tuhan ditinggikan, dan gereja SAB Asia City diberkati. Amin. Mari kita berikan sorakan bagi Allah kita yang hidup. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk bersama.